Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin berkomentar ya tentang gonjang-ganjing, kisruh, dan perhara yang sekarang sedang melanda tubuh NU. Setelah saya baca berbagai tulisan, berbagai informasi, berbagai tanggapan, berbagai pendapat, pandangan, dan sebagainya, jadi ketemu sebetulnya sederhana masalahnya, yaitu NU sedang menegakkan aturannya, begitu. Ya, dari pemimpin tertingginya, yaitu Rais Am atau Syuriah NU itu. Jadi begini, sebetulnya ada kesamaannya dengan kasus di pemerintahan, yaitu saat Jokowi merekayasa MK ya, melalui pamannya Anwar Usman untuk meloloskan Gibran sebagai anak Jokowi untuk menjadi calon wakil presiden, kan begitu. Jadi ada kesamaannya sebetulnya. Jokowi melanggar konstitusi yang sangat prinsipil dengan cara merekayasa, bukan melanggar langsung, dengan cara merekayasa agar agar anaknya lolos menjadi calon wakil presiden. Kemudian penghambat utamanya yaitu konstitusi, di mana usia batas minimumnya adalah 40 tahun, direkayasa oleh Anwar Usman ya menjadi 30-35 itu, sehingga Gibran lolos sebagai calon wakil presiden, kan begitu. Itu kan sebuah pelanggaran sebetulnya, cuma lebih kepada pelanggaran moral dengan cara merekayasa konstitusi. Nah, di NU juga sama, ada pelanggaran yang tidak bisa kompromi ya, yaitu mengundang seorang tokoh pro-Zionis Israel, dan kemudian ada masalah keuangan juga, itu sangat berat kasusnya, sehingga Rois Am dan Surya PBNU menggelar rapat pleno ya, yang dihadiri oleh 37 unsur gitu ya. Kemudian bersama-sama menyatakan bahwa ini telah terjadi pelanggaran berat oleh Tanfiziah, oleh Gus Yahya, sehingga sanksinya harus diberhentikan tanpa kompromi. Dan saya setuju, ini sebetulnya bukan masalah perselisihan, masalah pelanggaran aturan. Pelanggaran yang tidak ada kompromi kecuali sanksinya harus diberlakukan begitu. Tapi karena pendukung Yahya Holil ini banyak, akhirnya terjadi perlawanan politik yang disebutnya sebagai sebuah manuver itu. Jadi ada kemiripan peristiwa di tingkat negara dengan di PBNU. Bedanya kalau di NU tegas langsung hukum diberlakukan ya, karena ya lingkupnya lebih kecil lah sebuah organisasi. Tapi Rais Am dan Surya PBNU tegas memberlakukan aturan itu, sehingga sudah tidak ada kompromi. Aturan harus dijalankan gitu. Menurut saya justru ini bagus buat marwah NU. Nah, kalau di tingkat negara itu agak sulit karena memang banyak rekayasa dan kepentingan yang bermain ya, sehingga Jokowi tidak diberikan sanksi, misalnya di hukum apalah, diberikan hukuman, atau Gibran dinyatakan tidak sah, kemudian diberhentikan oleh siapa ya, oleh MPR kan harusnya. Tapi karena antara MPR, presiden, yudikatif, eksekutif, yudikatif, dan legislatifnya bermain semuanya, direkayasa untuk kepentingan kekuasaan, akhirnya kan persoalannya menjadi rumit gitu. Yang seharusnya MPR punya kewenangan dan kemudian membatalkan posisi wakil presiden. Nah, ini kan akhirnya tidak terjadi, tidak dilakukan karena rumitnya kepentingan politik dalam konteks negara itu. Nah, beda di PBNU, lebih kecil, lebih kecil, lebih mudah itu dilakukan di bawah wibawa otoritas Rais Am dan Syuriah PBNU begitu. Jadi menurut saya ini positif, justru bagus. Ini bagus untuk menjaga marwah NU sebetulnya. Jangan ada pelanggaran kepada tokoh-tokoh tertinggi yang itu diisi oleh orang-orang yang ulama-ulama sepuh, kiai langitan, atau ulama-ulama yang berintegritas, ulama senior. Sebab kalau ini diutak-atik, ya, kalau sosok para ulama sesepuh ini diutak-atik, direndahkan, dibully, kemudian tidak dipercaya, bagi saya sama dengan yang diucapkan oleh Kiai Haji Imam Jazuli. Justru itu meruntuhkan NU sendiri gitu. Nah, jadi marwah NU itu justru terletak ini pada Rais Amnya. Terletak pada Rais Amnya, terletak pada Surya PBNU-nya itu sebagai lembaga pimpinan tertinggi. Harus dijaga, harus dihormati oleh seluruh warga Nahdliyin gitu. Bukan malah semua anggota NU kemudian diberikan peluang untuk ngomong apa adanya, termasuk membuli para kiai. Kan sudah tidak sopan itu, sudah seul adab itu kepada para ulama-ulama sepuh itu. Ya. Kemudian politik memframe-nya bahwa mereka ini menghentikan Gus Yahya karena terafiliasi misalnya pro Habaib ya. Kemudian dekat dengan FPI, kemudian juga pro khilafah dan sebagainya. Ini itu sudah pikiran kotor semua, sudah pikiran merekayasa politik gitu. Itu sudah pikiran perlawanan, itu sudah pikiran pembantahan kepada para ulama sepuh, sudah pikiran perlawanan yang seharusnya tidak terjadi di NU gitu. Yang kulturnya kultur santri gitu.
Nah, kemudian posisi Rois Am dan Syuriah NU ini sebetulnya ini yang diidam-idamkan dalam sebuah sistem politik Islam itu. Jadi begini, kalau kita lihat di Iran itu kan ada wilayatul faqih, ya. Posisi tertinggi yang diisi oleh para mullah, ya, para mullah Iran, para ulama karismatik, senior, kemudian yang sangat dihormati untuk penasehat, ya, untuk penasehat presiden kan begitu. Jadi di atas presiden itu ada posisi ulama di Iran itu karena Syiah ya wilayatul faqih itu yang bila presidennya melakukan pelanggaran berat bisa diberhentikan oleh para ulama di wilayatul faqih ini. Inilah justru menurut saya wibawa Islam tuh di sini. Ada para ulama yang menjadi menjadi pegangan bersama. Maka posisi wilayatul faqih di Iran menurut saya harusnya sama juga dengan MUI di Indonesia. Harusnya MUI itu bukan sejajar dengan pemerintah, ya, yang hanya memberikan nasihat tapi tidak banyak didengar, memberikan nasihat kemudian dikritik, dibully oleh masyarakat yang tidak berilmu, semuanya ngomong mengkritik MUI seenaknya sebagainya. Menurut saya itu kesalahan. Menurut saya itu tidak bagus, itu salah. Harusnya MUI itu di atas pemerintah. Jadi dia sebagai penasehat, penegur, kalau perlu pengendali pemerintahan, pengendali dan pengertian moralnya bukan aturannya. Ya, jadi presidennya bila melanggar, MUI punya kewenangan harus memberhentikan presiden. Mestinya begitu di Indonesia baru marwah moralnya bakal terjaga. Nah ini sekarang justru sedang berlaku di NU, bagus sekali menurut saya, positif. Jadi Tanfiziah sebagai ketua umum PBNU bila melanggar terutama secara moral dan aturan, Suriah NU atau Raisam bisa melakukan tindakan, ya, tegas kepada pemimpin yang melanggar. Artinya ada kontrol moral, ada kontrol para ulama seniornya, para ulama sepuhnya, kan gitu. Ya mereka juga sih memang manusia biasa, tapi kan integritas moral, akhlak dan senioritasnya sudah diakui di dalam tubuh NU itu. Itu yang harus paling mereka taati gitu. Yang kedua, nah kalau di Iran itu wilayah fakihnya. Nah kalau dalam negara harusnya itu MUI menurut saya. Tapi MUI-nya diisi oleh khusus para ulama senior dari berbagai ormas Islam, ulama yang dihormati oleh semua anggotanya, oleh semua masyarakat, oleh semua kelompok umat Islam. Ulama para sepuhnya khusus yang sudah nggak ada lagi kepentingan dunia kecuali kepentingan moral, akhlak dan Islam semata-mata. Harusnya MUI itu diisi oleh orang-orang itu, kemudian mereka punya kewenangan yang besar terhadap pengendalian pemerintahan, terutama pada aspek moralnya itu. Nah kalau sistem politiknya begitu, itu keren banget menurut saya. Di Iran, negara Islam Iran Syiahnya, di NU juga sudah berlaku. Ulama punya otoritas, kemampuan tertinggi mengendalikan, mengontrol moral Tanfiziah. Di negara, majelis ulama mengendalikan pemerintahan, mengontrol pemerintahan dengan kewenangannya bisa memberhentikan presiden. Wah, itu keren sekali. Nah ini sebetulnya juga bisa menjembatani antara dua ideologi politik yang sekarang ada yang berkonflik, tarik-menarik, atau sedang berusaha disatukan secara integral, yaitu antara demokrasi dengan sistem Islam. Dalam Islam misalnya katakanlah gagasannya adalah teodemokrasi. Teodemokrasi itu pemerintahan yang dibimbing oleh para ulama, ya, mengambil keputusan-keputusan yang sangat krusial, yang sangat penting bagi negara. Wah itu keren sekali. Orang menyebutnya teodemokrasi, terserah gitu. Tapi kan demokrasi sudah kita tahu semua lemah, ya. Lemah legitimasi kebenarannya karena kebenarannya ada pada rakyat. Rakyat banyak yang tidak berpendidikan, yang tidak bersekolah, pendidikannya rendah dan sebagainya. Jadi sebetulnya posisi ulama sebagai penasehat pemerintah ini adalah sebenarnya solusi atas krisis dunia modern, terutama di masyarakat muslim soal sistem politiknya gitu. Ya orang menyebutnya itu teodemokrasi, ya terserah lah. Tapi itu bisa menjadi alternatif sekarang yang bisa dilakukan untuk menempatkan agama di atas negara. Agama dalam pengertian wibawa moral, ya. Agama dalam pengertian integritas moral, bukan agama sebagai kelompok. Nah kalau menurut saya itu, jadi sebetulnya ada kemiripan. Jadi NU itu tanpa sadar sedang menjalankan teodemokrasi. Demokrasinya ada dan hidup dan berjalan, tapi teodemokrasi dipimpin oleh para ulama. Itu yang keren menurut saya di kalangan masyarakat muslim, karena menempatkan ulama itu pada stratifikasi sosial yang paling tinggi gitu. Di Iran ada para mullah, di NU ada Syuriah. Nah harusnya di Indonesia ada majelis ulama. Itu keren banget itu. Artinya itu akan mengatasi krisis-krisis problem manusia modern, krisis politik, krisis sekularisme di mana agama dijauhkan, dipinggirkan, kemudian dianggap urusan pribadi dan sebagainya, tidak berintegritas dalam negara gitu.
Ini hanya analisis saja ya. Anda setuju atau tidak itu terserah. Ini sebuah persepsi dan pandangan kok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.